Haleluya. Puji Bapak Yahweh, kita akan baca kitab Ibrani ya. Ibrani pasal 5 ayat 7 sampai ke 14. Ibrani pasal 5 ayat 7 sampai 14. Kita akan baca semua ayat bersama-sama. Supaya bacaannya sama, kita baca sesuai dengan apa yang tertulis di depan ya. Ibrani pasal ke-5 ayat 7 sampai ke-14. Dia yang dalam hari-hari jasmaninya mempersembahkan dan telah didengarkan dari kesalehannya, baik doa maupun permohonan dengan ratap tangis dan air mata, kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Sekalipun dengan menjadi seorang putra, Dia telah belajar melalui apa yang pernah Dia derita, ketaatan. Dan setelah disempurnakan, Dia menjadi sumber keselamatan kekal bagi mereka yang menaati Dia, dengan ditunjuk sebagai imam besar oleh Elohim menurut peraturan Melkisedek. Mengenai Dia ada banyak perkara pada kami dan sulit untuk dikatakan, karena kamu telah menjadi lamban dalam pendengaran. Sebab sekalipun menurut waktu seharusnya menjadi para pengajar, kamu masih lagi punya kebutuhan untuk orang mengajari beberapa dari kamu prinsip-prinsip dasar firman Elohim. Dan kamu telah menjadi orang yang mempunyai kebutuhan akan susu dan bukan makanan keras. Sebab setiap orang yang masih hidup dari susu tidak cakap di dalam firman kebenaran, karena ia masih kanak-kanak. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang memiliki kepekaan yang terlatih melalui kebiasaan untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Amin. Silakan duduk. Puji Bapak Yahweh, kita mengucap syukur ya oleh kemurahan Tuhan. Kebenaran firman terus menerus bekerja dalam hidup saudara dan saya. Terlebih dengan semakin dekatnya waktu kedatangan Bapak Yahweh yang sudah tidak lama lagi. Kalau kita sungguh-sungguh saat beribadah, sungguh-sungguh saat kita berdoa, menyembah, memuliakan Tuhan, waktu itu tidak terasa ya, 1 jam, 2 jam, loh kok ini cepat sekali begitu. Ya. Dan kita melihat sekarang ini sudah bulan Juli ya. Kayaknya baru kemarin-kemarin kita merayakan hari memasuki tahun yang baru. Nah, saat ini kita sudah di pertengahan tahun. Ya, berarti sekitar 5-6 bulan lagi sudah berganti tahun. Waktu semakin cepat dan dipercepat. Ya. Supaya segala sesuatu memang boleh berjalan sesuai kehendak Tuhan. Ya, Tuhan menghendaki kita ini memperoleh kasih karunia Tuhan, supaya kalau kita ibadah, bukan ibadah asal ibadah. Ya. Ibadah ya benar-benar beribadah. Karena itu memang perintah Bapak Yahweh. Ya. Tidak cukup kita hanya beribadah seolah-olah hanya untuk memenuhi kewajiban. Ya. Saya sebagai orang Nasrani, saya harus ibadah. Bukan itu ya. Dan saya senantiasa berdoa bagi kita semua bahwa menjadikan ibadah itu sebagai kehidupan kita. Kita butuh
akan hadirat Tuhan di dalam menjalani kehidupan. Ya. Dan kita harus ingat bahwa setan juga tahu firman ya. Bahkan boleh dikatakan dia mengetahui titik koma setiap firman Tuhan. Hanya bedanya dia mengerti firman, dia paham betul firman Tuhan, tapi dia tidak akan pernah bisa melakukannya atau tidak mau melakukan. Ya. Tetapi dengan pengetahuan dia yang boleh dikatakan dalam tanda kutip sempurna akan firman Tuhan, dia memakai ini sebagai senjata untuk menipu, khususnya orang-orang yang sudah diberi cap oleh Bapa Yahweh sebagai miliknya. Bisa ditangkap maksud saya ya? Saya harus katakan begini karena kalau orang itu bukan milik Bapa Yahweh, dia nggak peduli. Kenapa dia nggak peduli? Karena dia tahu pasti orang ini pasti nanti ada bersama dengan dia di tempat yang sudah disiapkan untuk dihukum. Bisa ditangkap, ya. Jadi setan kan lihat, oh ini orang nggak melakukan firman, dibiarin aja sama dia. Tetapi orang yang mau melakukan firman, orang yang mau belajar mentaati firman, nah inilah yang digoda sama setan. Setan itu penguasa titik koma firman Tuhan. Jadi dia tahu bagaimana orang ini kelihatannya melakukan firman tapi sudah mulai menyeleweng. Nah, itu kan dimasuki terus sama setan sehingga menyelewengnya semakin hari semakin jauh daripada kebenaran. Ya. Kalau saudara umpamanya, ya contoh yang gampang lah. Saudara berdiri di sini kan. Sudutnya mungkin cuma 5 derajat ini. 5 derajat ke sini, ya. 5 derajat di sini kalau masih dekat, ya mungkin paling setengah meter. Tapi semakin jauh dari garis lurus ini, itu semakin besar jaraknya. Bisa ditangkap maksud saya? Ya. Nah itulah yang sedang dikerjakan oleh setan karena setan itu licik. Licik dalam arti kata bagi umat tanda kutip yang menamakan diri umat Tuhan. Ya. Kalau dia tidak sungguh-sungguh firman-nya dipelintir sedikit, nah bisa tertipu. Kenapa saya berani katakan seperti itu? Karena seperti yang pernah saya ajarkan dan saya tafsirkan tentang angka 6, 6, 6. Ingat ya, 6 yang pertama itu firman. Bisa ditangkap? Setan menguasai sekali. Ini dia tahu persis ini tanda kandil emas. Dia tahu. Dia tahu bahwa 6 itu firman Tuhan. Nah, dia sisipin keinginan. Dia kan tahu manusia ini keinginannya tahu dia. Dia sisipin. Karena itu dia sebagai peniru ulung dia tambah 6. Nah, kemudian anak-anak Tuhan, oh ini 6 tanda milik setan. Ya benar itu memang tanda setan. Tetapi para rasul khususnya sudah membuka sebenarnya. Bahkan dia katakan dengan jelas. Itu si setan itu yang 6 itu datangnya dari dalam. Bukan dari luar. Bisa ditangkap? Ya. Jadi di sini kita melihat betapa liciknya setan. Dia memang pakai firman Tuhan untuk mengelabui orang-orang yang namanya umat Tuhan. Pakai firman Tuhan karena tidak sungguh-sungguh mengimani firman, ketika dipelintir sedikit sama si setan, ya jadilah kayak si Hawa. Ya,
Kita lihat coba ya di dalam surat 2 Petrus pasal ke-2. Kita baca ayat 1 aja. Ini harus mengingatkan kita ya. Saudara kalau baca firman, coba di satu-satu gitu ya. Ini, para nabi palsu itu, ingat tuh nabi palsu. Terus apa? Telah muncul dari mana? Dari antara umat. Bisa ditangkap? Jadi jangan bacanya berat gitu aja, tidak. Lah ini yang saya katakan, anam-anam artinya dia tahu firman. Tapi dia tambahin vat anam, keinginan daging. Bukan lagi keinginan Bapa Yahweh. Dan saya melihat memang itu sekarang digenapi. Bahwa para nabi palsu itu memang muncul dari antara umat. Sebagaimana juga guru-guru palsu. Dan juga apa terusnya? Coba ke atas lagi. Akan ada di antara kamu, mereka lah yang akan memperkaya sekte kebinasaan, bahkan untuk menyangkal majikan yang telah membeli diri mereka, sehingga akan segera mendatangkan kebinasaan pada diri mereka. Kita lihat ke atas sedikit. Apa yang dikatakan tadi? Menyangkal majikan. Apa maksudnya menyangkal majikan? Yesua berkata, adalah firman Tuhan berkata, Yesua itu adalah firman Tuhan. Bisa ditangkap. Menyangkal majikan berarti menyangkal firman Tuhan. Nah, sekarang kan yang seringkali saya ingatkan kepada saudara, Torah aja mulai disangkalin. Torah disangkali. Ya. Ada buku-buku baru muncul. Padahal diterangkan dalam buku itu sudah menentang Torah, tetapi mereka ngotot ini buku baru. Bisa tangkap nggak? Dan itu kan terjadi sekarang. Sudah ngerti Torah, katakan begini, ada buku baru. Lah ini benar, ini dibuka. Oh kok dibuka, menyangkali Torah, menyangkali majikan. Saya harus katakan kepada saudara, orang seperti ini, berdasarkan deskripsi yang saudara baca di atas suratan Petrus, ini tanda-tanda nabi palsu. Ya. Oh dia pelayan yang hebat, memang dia pakai 66. Bisa ditangkap saya, pakai 66, pakai firman. Tetapi sudah menyangkali Torah. Torah itu undang-undang dasarnya Tuhan. Yang Tuhan berikan kepada manusia melalui Moshe. Tetapi kita melihat ini digenapi. Ya, ini digenapi. Banyak mereka yang menamakan diri pelayan-pelayan Tuhan. Oh, ini pembukaan baru, padahal menyangkal Torah. Bisa ditangkap maksud saya? Saya percaya saudara, kalau saudara suka dengar-dengar media sosial yang baik dari dalam maupun dari luar negeri, hati-hati. Setan itu pakai firman. Dia penguasa firman. Penguasa dalam arti kata dia kuasai firman, dan firman itu dia pakai sebagai senjata untuk memelintir hati anak-anak Bapa Yahweh yang sungguh-sungguh percaya kepada Bapa Yahweh, yang sungguh-sungguh sudah dimateraikan oleh Bapa Yahweh dengan Roh Kudusnya. Karena setan tahu orang ini sudah menjadi kandidat yang Tuhan tetapkan untuk masuk surga. Karena itu dia kasih tanda, plak, Roh Kudus dimateraikan. Nah, orang inilah yang menjadi dicoba oleh setan. Dengan apa? Dengan firman. Dan saya lihat itu banyak sekali. Ya. Banyak sekali, bukan saja di Indonesia, di mana-mana. Ya, apalagi kalau namanya pelayan Tuhan yang udah terkenal, nggak mungkin salah. Nggak mungkin salah, karena kau nggak pernah baca firman. Nah, saya sangat menyesali sekali ya, kalau ada anak-anak Tuhan, karena tidak mau menyelidiki Torah,
Saya berulang kali katakan, bagi saya, dan saya percaya itu adalah kebenaran, Torah itu adalah undang-undang dasarnya. 5 kitab yang pertama itu undang-undang dasar. Ya. Undang-undang yang di bawahnya, kalau kita ada undang-undang dasar kan UUD 45. Undang-undang yang di bawah ini itu nggak boleh melawan undang-undang dasar. Bisa ditangkap maksud saya. Kalau menyeleweng ini dianggap dibatalkan, nggak bisa. Artinya Torah itu memang diberitakan oleh para pelayan Tuhan, nabi, rasul, semua mereka yang mau melayani Tuhan. Tapi kalau sudah dipelintir dan menyeleweng dari apa inti sebenarnya, nah itu yang harus kita hati-hati. Ya menyeleweng sedikit, tapi lama-lama kan. Yang tadinya cuma mungkin 30 cm, 20 meter ke sana udah 5 meter. Air artinya apa? Semakin jauh dari kebenaran yang sejati. Ya. Nah, kita melihat orang-orang yang seperti ini, kalau dia tidak berhati-hati, akan menjadi makanan empuk bagi si jahat untuk dibinasakan. Ya, nah, kita oleh kasih kemurahan Tuhan terus diajar dan diingatkan oleh Bapa Yahweh. Bagaimana sih saya supaya saya hidup benar di hadapan Bapa Yahweh? Nah, kita kan ibadah ini berulang kali saya katakan, kita ibadah pertama karena memang itu perintah Tuhan. Dan yang kedua menjadi suatu kerinduan hati kita dengan melaksanakan ibadah yang benar, kita mendengar firman yang benar. Firman itulah yang akan memproses hidup saudara dan saya disempurnakan oleh Tuhan seperti pertama kali dia menciptakan manusia Adam dan Hawa sebelum tertipu oleh si setan. Tetapi itu mengalami proses pembentukan. Karena sudah sekian lama benih yang ditabur oleh si setan kepada manusia sudah menjalar kemana-mana. Sehingga diperlukan obat-obat yang tangguh daripada kebenaran firman. Untuk mematikan akar-akar yang sudah merembet kemana-mana dalam setiap kehidupan umat Tuhan. Ya, nah, saya percaya itu sekarang sedang dilakukan oleh Bapa Yahweh melalui firman-Nya. Ya, namanya orang dalam proses pemulihan dan penyembuhan, ya seringkali terasa sakit, secara jasmani pun terasa sakit. Tetapi kita mengucap syukur di dalam segala hal Tuhan kasih jalan. Ya, Yesua berkata, akulah jalan. Kan dia berbicara sini, akulah jalan. Nah, kita lihat jalannya gimana. Nah, apa yang kita baca tadi dalam hidup jasmaninya sehari-hari. Jadi hidup jasmaninya, hidup seperti manusia, saudara dan saya sehari-hari. Ngapain dia? Sehari-hari ngapain Yesua? Jelas dikatakan, dia telah mempersembahkan doa dan permohonan setiap hari. Ya, mempersembahkan doa dan permohonan apa? Bukan hanya ngomong gitu, dengan ratap tangis. Ya, juga dengan air mata kepada Elohim yang sanggup menyelamatkan dari kematian. Ya. Kita ini kan berdasarkan kitab Efesus pasal ke-2 ayat 1 kita lihat ya. Efesus pasal 2 ayat 1. Dan kamu yang mati dalam kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa. Ya, karena dosa, karena kesalahan kita dalam pandangan Tuhan itu sudah mati. Udah gak ada harga. Tetapi oleh kemurahan Bapa Yahweh, Dia yang menciptakan manusia,
ada tertulis, Dia tidak menghendaki seorang pun binasa. Tidak ada rencana Bapa Yahweh bagi ciptaannya untuk binasa, tidak ada. Ya, tetapi kita harus ingat bahwa Bapa Yahweh itu apa? Setia kepada firman-Nya. Ya. Jadi jangan sampai kita salah. Kita lihat di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat ke-9. Ya. Tuhan tidak menunda akan janjinya sebagaimana beberapa orang menganggapnya penundaan. Sebaliknya, apa? Dia bersabar terhadap kita. Karena apa? Karena tidak menghendaki seorang pun binasa, melainkan supaya semua orang memperoleh pertobatan. Ya. Nah, kita jangan ambil cuma sepotong-sepotong. Tuhan itu setia kepada firman-Nya. Dia memang menghendaki semua orang selamat. Dia bersabar supaya semua orang selamat. Karena itu jangan heran. Kadang-kadang kita menemukan ini orang jahat kok dia nggak mati-mati ya. Orang ini jahat kok nggak mati. Tapi orang yang baik dalam pandangan saya kok cepat banget mati. Masih muda mati. Seringkah saudara dengar seperti itu? Ini sebabnya Tuhan bersabar supaya orang yang dianggap manusia ini udah bobrok bertobat. Bisa tangkap maksud saya? Jadi kan tapi pikiran manusia kan beda. Orang baik kok dia cepat mati sih? Ini orang yang jelas-jelas jahat. Kok dikasih umur panjang? Mana keadilan Tuhan? Loh, karena engkau nggak mengerti firman, maka keluarlah omongan seperti itu. Tuhan mau semua selamat. Juga orang yang sudah divonis oleh sesamanya, orang ini jahat, kenapa nggak cepat-cepat mati? Justru orang yang baik kok cepat amat mati. Ya, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, ingat, Tuhan itu setia kepada firman-Nya. Jadi jangan hanya lihat satu ayat sini, ayat yang lain kan banyak. Karena dia bilang, keselamatan itu hanya ada pada Dia. Keselamatan itu hanya ada pada Bapa Yahweh melalui firman-Nya yaitu Yeshua Masiah. Karena itu Dia telah berkorban bagi saudara dan saya yang nanti kita peringati lagi kembali kematiannya melalui perjamuan kudus. Sehingga ketika kita ambil roti dan makan roti, kita ambil anggur, kita minum anggur, ada tertulis, Yesus berkata, inilah dagingku ketika dia memberi roti kepada para muridnya. Dan inilah darahku ketika dia berikan anggur kepada para muridnya. Makan dan minum supaya engkau hidup selamanya. Tetapi banyak orang kan acuh-acuh aja. Ya. Menganggap hal itu kan cuman simbol aja. Tidak, ini perintah. Perintah Tuhan. Ya. Jangan menggampangkan firman Tuhan. Jangan menggampangkan firman Tuhan. Ya kan banyak orang yang menggampangkan kan. Nanti kita basuh kaki, oh itu kan supaya apa namanya, ya cuman lambang-lambang aja. Hati-hati ya. Karena itu ada perintahnya wajib kita lakukan. Maka roti dan minum anggur pun kita wajib untuk memperingati hari kematiannya. Untuk kita diingatkan kembali bahwa Dia Sang Juru Selamat sudah mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Untuk menanggung dosa saudara dan saya. Nah, siapa yang percaya, dia selamat. Ya, dia selamat. Agar itu kita diajar oleh firman Tuhan. Mencontohi kehidupan Tuhan. Apa yang dia lakukan? Ya banyak kan kadang-kadang di buku-buku ya saya nggak pernah baca, nggak baca isinya, tapi saya bisa menafsir lah isinya. Ada buku yang berjudul Di Manakah Yeshua
ketika umur dari 12 tahun sampai umur dia sebelum pelayanan. Wah, mulai dia mengarang-arang deh. Ya. Ada yang bilang, "Oh, katanya sampai ke India segala macam." Loh, herannya kok orang percaya. Yang percaya itu siapa? Orang yang mengaku diri percaya Yeshua, dia percaya. Ingat ya, ada tertulis, aku datang untuk domba-domba Yesrael, bukan yang lain. Jadi jangan dipelintir. Karena buku ini pengarangnya hebat. Oh, dia waktu itu pergi ke India, entah ke gunung mana. Kok begitu gampangnya yang menamakan diri orang pilihan Tuhan? Percaya. Padahal kan tertulis, Yesus sendiri yang ngomong, aku datang untuk domba-domba Israel yang hilang, bukan yang lain. Tapi nanti setelah domba-domba ini menolak dia, baru dia katakan, ada domba-dombaku yang lain di luar kandang ini. Ya, jadi saya harus tegaskan kepada saudara, jangan ya mau beli buku itu sih boleh aja. Karena ada yang jual ya. Antara dia umur kalau saya nggak salah ingat 12 tahun sampai sebelum pelayanan. Luar biasa, kok bisa ketipu? Percaya lagi. Artinya dia nggak baca firman cuma begitu aja. Dia nggak ingat bahwa Yesus sendiri berkata, aku datang untuk domba-domba Israel yang hilang. Jadi nggak mungkin dia pergi kemana-mana. Nggak ada ayatnya dia pergi ke India sana. Dan jangan percaya, ya kalau mau beli ya boleh aja buat baca-baca iseng-iseng. Tapi jangan kau imani, karena banyak orang, oh bukunya bagus. Padahal sudah menyeleweng dari Torah, Torahnya disingkirkan. Oh, majikannya disingkirkan. Ya akhirnya nyeleweng lah semua. Oh, kalau kepalanya udah nyeleweng ya otomatis ekornya nyeleweng semua. Ya. Ingat, saya harus katakan kepada saudara dan mengingatkan kembali. Bagi kita yang ada di sini dan kau yang mendengar di luar sana. Deskripsinya dosa. Ya, deskripsinya ini. Dosa itu adalah pelanggaran terhadap Torah. Itu deskripsinya. Ada beberapa terjemahan lain. Dosa itu pelanggaran terhadap firman. Saya tidak setuju ya dengan perkataan seperti itu. Kalau Torah itu pasti firman Tuhan, bisa ditangkap. Tetapi kalau firman belum tentu dari Tuhan yang kita sembah. Karena banyak Tuhan, bisa ditangkap maksud saya. Jadi memang karena kan banyak penerjemah. Ya. Tapi kalau rata-rata yang terjemahan pakai bahasa Inggris itu transgression of the law, yang dinamakan law itu pasti kitab yang Tuhan berikan kepada Moshe, berarti Torah. Tapi ada terjemahan bahasa Indonesia kan. Luar biasa lagi. Tapi ya terjemahan kita ini malah lebih ngawur lagi. Ya kita harus jelas-jelas aja mengatakan lebih ngawur. Karena apa? Karena semakin jauh dari arti yang sebenarnya. Coba kita lihat dari apa yang ada pada kita ini ya. 1 Yohanes pasal 3 ayat ke-4. 1 Yohanes 3 ayat 4. Setiap orang yang berbuat dosa, dia juga berbuat durhaka. Ya. Dan dosa adalah durhaka. Ini ngawur ini. Saya terus terang aja ini ngawur terjemahan ini. Ya kita mengucap syukur orang punya talenta untuk menerjemahkan. Tapi jangan penerjemah ini dipakai setan. Oh, menerjemahkan dengan cara yang tidak benar. Karena ini durhaka itu belum tentu seperti apa yang Tuhan maksudkan. Tuhan maksudkan pelanggaran terhadap Torah itu jelas. Deskripsinya seperti itu. Nah sekarang kan banyak orang. Karena buku-buku yang baru-baru itu ya yang bertentangan dengan Torah. Ya udah ikutin aja buku itu. Tanpa sadar sih dia sudah melawan Torah. Artinya dia berdosa. Ya itulah cara setan. Setan kan tahu nih. Ya, setan tahu
orang-orang seperti ini, kalau saya masukkan ayat yang dipelintir sedikit, pasti percaya. Memang terjadi. Memang terjadi. Ya. Di dalam buku-buku itu juga dibilang, oh si Bileam. Bileam itu tukang tenung segala macam. Nah itu kita harus sangat hati-hati ya. Itu sangat hati-hati karena Torah tidak menyatakan begitu. Torah tidak menyatakan seperti itu. Jadi ya kita harus hati-hati. Saya berkewajiban untuk menerangkan kepada saudara. Kita lihat ya di dalam Bilangan ya, Bilangan ini bagian dari Torah. Bilangan pasal 24. Ayat kedua. Bileam mengangkat matanya dan dia melihat orang Yesrael yang berdiam menurut suku-sukunya. Perhatikan ayat ini. Roh Elohim ada di atasnya. Kalau dia seorang petenung. Menurut buku-buku itu ya. Kalau dia seorang petenung, apa mungkin ada roh Bapa Yahweh pada dia? Nggak mungkin. Ya. Tidak mungkin roh Bapa Yahweh ada di sana. Kita lihat di dalam 2 Petrus pasal 2. Dua Petrus pasal 2 ayat keberapa ini? Ayat ke-16. Namun dia telah menerima hardikan atas pelanggarannya sendiri. Dia di sini si Bileam ya. Seekor keledai bisu yang telah berbicara dengan suara manusia. Hal itu telah mencegah apa? Kebebalan nabi itu. Nabi ya. Nah, kita lihat terjemahan bahasa Inggrisnya. But was rebuked for his iniquity. The dumb as speaking with man's voice forbade the madness of the prophet. Prophet itu nabi. Nah, kita lihat lagi dalam Bilangan 22. Ayat ke-18. Bilangan 22 ayat 18. Bilangan itu Torah ya. Kalau bertentangan dengan itu hati-hati. Dan Bileam menjawab dan berkata kepada pelayan-pelayan Balak. Perhatikan ayat ini. Walaupun Balak memberikan kepadaku rumahnya penuh emas dan perak, aku tidak mampu untuk melanggar apa perintah siapa? Yahweh, apa? Elohimku. Perhati nggak? Ini firman Tuhan, ini Torah ini. Jadi dia sendiri bilang Yahweh itu Tuhannya dia. Tetapi buku-buku yang terbit baru itu memang wah dengan kata-kata yang bagus. Dia katakan ini si petenung. Loh, Torah menyatakan dia itu seorang nabi. Tapi memang bukan dari bangsa Israel. Nah, hati-hati dengan kitab-kitab, buku-buku, ataupun berita-berita yang kita dengar di luar sana. Ya, kalau dia melanggar Torah, kita harus dengan iman tolak. Kalau kau terima, Torah itu melanggar dosa itu melanggar Torah. Kalau kau terima berarti kau ikut terlibat dalam dosa. Kalau kita berdosa, tidak ada tempatmu di sorga. Tidak ada tempatnya. Bisa ditangkap. Oh tapi ini yang memberitakan hebat. Jangan kau ikut yang hebat-hebat itu. Karena jelas dikatakan dari suratan Petrus tadi. Itu nabi-nabi palsu. Nabi ya. Nabi palsu. Itu dari antara umat. Bukan dari luar-luar. Nah tinggal bagaimana kita menafsirkannya. Nah kita lihat dari Anam. Nah, kita sudah belajar Anam yang pertama itu memang firman.
Tetapi bisa aja kita balik, dagingnya dulu nongol yang 6, baru 6. Tapi biasanya 6 dulu firman yang ditongolin. Sudah dapat pengikut, baru kedagingan yang ikut. Dan karena ini sudah dia pegang, ya ketika daging ini ikut, orang lain nggak merasa lagi. Itulah liciknya setan. Karena itu Yesua berkata, ya, dalam hidup secara jasmani, dia kasih tahu. Dia jelaskan dengan begitu gamblang, mempersembahkan doa. Persembahkan doa. Katakan juga lagi apa? Permohonan dengan apa? Ratap tangis. Ya, saya pribadi secara jujur, tidak setiap kali saya doa saya nangis. Tapi kalau memang ada jamahan yang luar biasa, seringkali saya nangis. Ya, tetapi di sini kita melihat Yesua, karena dia tahu dia datang untuk menyelamatkan manusia. Karena dia itu sendiri Bapa Yahweh yang memang datang siap untuk menerima segala resiko yang harus dia tanggung untuk menjadi pengganti darah manusia yang mau diselamatkannya. Ya, artinya yang mau percaya ya selamat dengan menerima pengorbanan Yesua sang juru selamat. Sehingga dengan demikian, ya, dengan demikian kita lihat. Ternyata kan banyak orang yang nggak bisa terima. Kita nggak usah bicara orang luar sana ya. Dengan kepercayaan lain itu lain. Kita nggak usah bicarakan itu. Tetapi kewajiban kita berdoa untuk mereka. Dalam arti kata, bisa aja ada umat pilihan Tuhan yang masih ditutup mata rohani jasmaninya oleh kuasa kegelapan sehingga mereka tidak melihat. Ada anugerah yang begitu besar. Ya. Tapi sekarang ini kita lihat di dalam aja lah. Dalam arti kata keluarga kita. Ya. Yesus berkata, aku diutus. Memang pertama-tama kita lihat di dalam Matius 15 ya. Ayat ke-24. Seraya menanggapi dia atau Yesus berkata, aku tidak diutus kecuali kepada domba-domba yang hilang. Dari mana? Dari keluarga Israel. Nah itu tugas utamanya. Itu tugas utamanya, karena itu ya jangan heran untuk bisa menyelamatkan domba-domba yang hilang. Ya dia harus berkorban. Ya, mengorbankan dirinya, darahnya harus dicurahkan sebagai pengganti darah anak-anak Tuhan. Ya, karena dosa mereka harus binasa. Artinya darahnya harus dicurahkan. Tetapi dia yang kudus, dia sendiri turun untuk menyelamatkan orang yang memang sudah ditetapkan untuk diselamatkan. Sudah ditetapkan ya. Nah, banyak orang juga sulit mempercayai kata-kata ini. Ya. Sulit mempercayai kata-kata ini walaupun itu tertulis. Ya. Kita lihat di dalam Efesus pasal 1. Efesus pasal 1 ayat ke berapa ini? 4. Sebagaimana di dalamnya dia telah memilih kita sebelum permulaan dunia. Untuk apa? Menjadikan kita kudus dan tak bercacat di hadapannya dalam kasih. Banyak orang yang
sulit percaya kata-kata ini. Padahal ini firman. Ya. Dengan alasan, ya berbagai macam alasan. Kalau Tuhan tahu saya binasa, ya buat apa saya ibadah? Loh, ini kata-kata iman kepada setan. Ya. Dia tidak percaya bahwa Tuhan sanggup walaupun kau ada di dalam lumpur dosa. Kalau engkau benar-benar pilihan Tuhan, Bapa Yahweh sanggup mengangkat engkau dari lumpur dosa untuk diselamatkan. Sesuai janjinya. Bukan saya yang janji, itu ada tertulis. Ya, ada tertulis. Tetapi kalau belum apa-apa sudah ada terjadi penolakan, itulah bentuk kasih Tuhan. Engkau menolak, ya bagaimana? Ya nggak bisa. Sama seperti orang contoh umpamanya ada di tengah laut kan, dia jatuh ke ke laut yang ombaknya lagi ngamuk, ya. Orang mau menyelamatkan dilemparkan pelampung, dia nggak mau ngambil, ya mati sendiri. Ya seperti itulah. Tuhan mau menyelamatkan kita dari gelombang dunia yang dahsyat, yang setiap saat bisa menenggelamkan kita. Karena itu dia berikan pelampung, dia lempar. Tapi yang selamat ya hanya yang mau ngambil pelampung itu. Kalau nggak mau ya nggak selamat. Salah siapa? Salah orangnya. Dan itulah yang terjadi saat ini. Karena itu Bapa Yahweh sendiri turun sebagai manusia. Yeshua. Yahweh yang menyelamatkan. Untuk kasih contoh, kamu mau selamat. Satu-satunya jalan ya lakukan firman. Aku ini firman yang hidup. Nah dia kasih contoh. Caranya mempraktekannya seperti ini. Kenapa harus dia kasih tahu? Karena para imam besar, para ahli Torah, para orang-orang yang diurapi, yang bisa baca firman Tuhan, menyelewengkan firman itu. Firman yang tadinya murni ditambah dimasukkan dengan apa? Tradisi masuk. Ya. Tradisi masuk. Ya akhirnya apa? Ya bukan kehendak Tuhan yang jadi, tetapi tradisilah yang terjadi. Kita lihat ya. Dalam Matius pasal 15. Kita baca ayat ke-7 sampai 9. Nanti saudara baca semua ya. Itu tentang tradisi ya. Ayat 7 sampai 9. Hai munafik, Yesaya telah bernubuat dengan tepat mengenai kamu. Ketika mengatakan, bangsa ini mendekat kepadaku dengan mulut dan dengan bibirnya menghormati aku. Tetapi apa? Hatinya menjauh dariku. Mereka menyembahku dengan sia-sia dengan mengajarkan apa? Perintah manusia. Ini apa masih berlaku. Saya dengar ada orang yang berkhotbah, kalau engkau berdosa tulis di kertas. Set. Habis itu apa? Dirobek-robek. Habis dirobek di apa? Dibakar. Ada nggak di Torah? Itu tradisi. Yesua berkata, oleh darahku. Bukan kertas dirobek-robek. Capek-capek kau nulis terus kau robek. Habis kau robek kau bakar. Dan itu diajarkan. Zaman ini pun diajarkan. Herannya apa? Domba-domba ngikut, tulis. Ya kalau pakai mungkin saking banyak dosanya ya satu buku penuh. Habis mungkin 2 malam dia tulis, dia robek-robek. Habis itu dia bakar. Mau ngapain? Dibodohi oleh nabi-nabi palsu. Itu terjadi. Saya pernah dengar soalnya orang ngomong seperti itu, pelayan Tuhan.
Domba-dombanya ya ikut aja, ya. Tanpa disadari nyeleweng. Hati-hati. Mungkin ada orang yang dengar di luar sana ya, kalau engkau mengikuti gembala seperti itu, cari ayatnya di mana. Jangan kau ikuti, itulah yang dia katakan. Dosa itu pelanggaran terhadap Torah. Bukan pelanggaran terhadap firman. Bukan pelanggaran terhadap, karena firman itu kan kata-kata. Jangan kau ikuti kata-kata nabi-nabi palsu itu. Oh nanti saya berdosa Pak, ya itu karena kau salah menafsirkan firman Tuhan. Karena ditafsir kalau saya melanggar firman, padahal firman itu dari pelayan Tuhan atau nabi-nabi dan yang tidak tertulis di Torah. Saya mungkin ya kita belak-belakan aja lah. Karena waktunya sudah semakin dekat. Banyak orang mungkin telinganya merah. Mungkin pelayan Tuhan yang berkhotbah seperti itu juga telinganya merah. Kau bertobat. Berapa jiwa yang kau gembalakan? Hah? Berapa jiwa? Kau melanggar Torah. Nggak ada tertulis. Tulis di kertas. Kemudian kau robek-robek. Kemudian kau bakar. Mana ayatnya? Itu menyesatkan domba-domba Tuhan. Dan inilah cara yang dipakai setan. Karena setan tahu ini umat pilihan Tuhan ini. Bagaimana caranya supaya saya bisa selewengkan? Lo pakailah kepalanya. Kepalanya dipelintir sedikit. Tidak lagi menggali firman. Ya udah. Kepalanya masuk. Ya sampailah ke ekor-ekornya. Dan itu terjadi sampai saat ini. Nah, saya harus katakan. Semakin dekat waktunya. Semakin sibuk setan. Dengan berbagai macam malaikat itu pembantu ya. Pembantu setan bekerja kemana-mana. Menyesatkan sebanyak mungkin. Orang yang bisa mudah disesatkan. Karena mereka tidak mempunyai fondasi kebenaran firman yang sejati. Saya gampang digoyah. Ya, gampang digoyah. Saya secara pribadi sebagai manusia, sebagai pelayan Tuhan. Ketika saya dengar seorang pelayan Tuhan yang berkhotbah seperti itu. Tulis dosa-dosamu di kertas. Kemudian kau robek-robek. Kemudian kau bakar. Saya sedih. Berapa jiwa yang kau gembalakan. Berapa jiwa yang kau sesatkan. Kalau dia dengar bagus, dia bertobat. Cabut lagi kata-kata itu. Karena tidak ada pengampunan dengan kertas-kertas itu. Kau bakar kertasnya juga nggak ada. Itu tidak menghapus dosamu. Yang bisa menghapus dosa hanyalah darah Yesua, bukan yang lain. Itulah yang membuat Yesua, karena dia kan tahu. Dia itu Yahweh sendiri, dia tahu. Karena itu dia menangis dalam doanya. Dia melihat, dia sudah melihat jauh sampai saat ini. Ternyata begitu mudahnya mereka yang menamakan diri umat Tuhan diselewengkan karena nabi-nabi palsu ini. Kita harus tegas-tegas. Ya, kita harus tegas. Saya punya kewajiban. Karena saya mengimani apa yang dikatakan Tuhan dalam Yesaya 3 ayat 17. Kita lihat coba. Hai anak manusia, aku menetapkan engkau sebagai apa? Menjadi penjaga bagi keluarga Israel. Dan engkau akan mendengar firman dari mulutku dan mengajar mereka atas namaku. Saya secara pribadi mendapat ayat ini untuk saya. Nah, saya merasa berbeban. Saya bukan juru selamat. Tetapi saya dipanggil oleh Bapa Yahweh menjadi alat untuk memberitakan bahwa keselamatan itu hanya ada pada Bapa Yahweh. Dan saya harus berani menyatakan walaupun mungkin apa yang didengar di luar sana, telinganya merah. Karena mereka merasa, oh memang gembalaku ngajarin seperti itu. Ternyata nggak benar, itu nggak benar. Itu nggak benar. Tidak ada ayatnya tulis dosamu di kertas, kemudian kamu robek-robek. Mau ngapain kau robek-robek kalau kau tulis?
Ya, jangan ditulis lah. Capek-capek nulis sekian puluh lembar kau tulis, kau robek-robek. Terus kau bakar-bakar. Engkau mengira dosamu selamat dengan itu. Enggak ada itu. Yang Tuhan mau. Apabila kita lihat dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa-dosa kita, Dia adalah setia dan adil, sehingga Dia akan mengampunkan kepada kita dosa-dosa itu dan membersihkan kita dari segala ketidakadilan. Ini kerjaan Tuhan. Dari pihak kita, kita ngaku. Kita ngaku. Oh, tapi kan saya tulis itu saya pengakuan. Ya memang itu pengakuan. Tapi nggak ada ayatnya kau robek-robek terus kau bakar. Dan seolah-olah meyakinkan bahwa setelah kau robek kau bakar dosamu dihapus. Tidak ada. Mengaku. Yang kau tuliskan dosamu. Tidak ada pengakuan di situ. Tapi kalau saya robek-robek jangan dibodohi oleh hikmat si setan. Tuhan mau kita mengaku. Dengan lidah mulut bibir. Aku Tuhan. Aku sudah bikin ini, bikin ini, bikin ini, bikin ini. Ya aku ya. Ampuni saya. Kalau kita mengaku, kan dia bilang sini mengaku, maka Dia akan menghapus. Nah, Tuhan memang menghapus. Ya, itu janjinya. Tetapi ingat, setan itu nuduh. Ya, hubungan kita sama Tuhan mungkin udah beres. Tapi sama orang lain, kayak gini ibadah. Tapi masih kayak gini. Dengar kan? Panas lagi. Marah lagi. Oh, kita belak-belakan aja. Itulah bagian tugas yang Tuhan berikan bagi saya sesuai Yeskiel 3 ayat 17. Bukan berarti saya lebih baik. No, sama-sama. Ketika firman kunyatakan seperti ini, 3 jari kena kepadaku sendiri. Saling kita mengoreksi, saling membersihkan. Itulah yang membuat Yesus menangis ketika Dia berdoa dengan doa dan permohonan. Karena Dia melihat, oh begitu banyak umatku yang tadinya percaya kepadaku. Kemudian karena setan masuk, begitu mudah disesatkan. Karena apa? Karena engkau tidak berfondasikan kebenaran firman yang sejati. Nah, kita belajar. Ada tertulis seperti apa yang kita baca tadi. Walaupun Dia adalah Bapa Yahweh sendiri, yang turun sebagai manusia Yeshua, Dia belajar taat. Kan ditulis, Dia belajar taat. Dia belajar taat. Taat kepada siapa? Ya kepada firman, kepada Bapa Yahweh sendiri. Karena itu seringkali kan dibuka di tempat ini. Apa yang Yeshua katakan, semua tertulis di Torah. Semua tertulis di Torah. Orang banyak mengatakan, oh Yeshua mengajarkan hukum kasih. Hukum kasih itu tertulis di Torah. Saya sudah ajarkan kepada saudara. Tidak ada yang baru, kata pengkhotbah. Semua ada tertulis di Torah. Termasuk penyingkapan, kapan Dia datang. Semua tertulis di Torah dan saudara sudah diberikan. Tinggal bagaimana kita berjaga-jaga. Semua jawaban ada di Torah. Nah, saya pernah baca di buku Bible Code itu kan. Kalau tentunya dengan ukuran yang pas ya. Dengan ukuran yang pas, umpamanya saya nggak tahu persis ukuran yang aslinya berapa. Kan tulisan Ibrani gini. Ada orang yang punya keahlian yang Tuhan berikan talenta. Ketika ini dibaca mungkin lurus begini, mungkin langsung, mungkin longkap-longkap. Atau dibaca diagonal, atau dibaca bagaimana. Di situ ternyata tersembunyi semua apa yang terjadi di muka bumi ini. Artinya semua itu yang terjadi di muka bumi ini sudah Tuhan tulis dalam kitabnya. Tetapi hanya kepada orang-orang yang diberi hikmat,
celik matanya. Ada terjadi. Saya nggak salah ingat salah satu yang saya baca. Pembunuhan seorang presiden di Mesir sana. Itu tertulis di Torah. Padahal kejadian kan baru abad ke-20 itu. Tahun 19 berapa? 70 atau 80. Itu tertulis di Torah. Kalau saya nggak salah ingat juga pembunuhan si Kennedy. Itu tertulis di Torah. Artinya ya bisa saja kehidupan kita pun tertulis di Torah. Tertulis. Ya. Tapi kita melihat di sini. Kita bisa mengerti itu kalau kita menyelidiki dengan benar-benar. Dan firman Tuhan berkata, banyak di antara kita meskipun sulit dijelaskan karena apa? Sudah lamban dalam mendengar. Ya. Dijelasin yang ngangguk-ngangguk. Ngangguk begini. Ngangguk-ngangguk kalau dilihatin nonton tidur. Loh ini jelas begitu. Kelihatan kan, kelihatan kalau dari jauh kan, kelihatannya ngerti kan, dia gini-gini. Begitu dia kedekatin, tidur. Aduh bagaimana ini. Karena itu di tempat ini saya ajarkan, kalau ada di sebelahmu tidur, plak, bangunin dia. Karena saya dengan hikmat Tuhan buka. Si Abraham itu, karena dia tidur waktu ibadah. Maka cucu buyutnya jadi budak. Jadi budak. Nah saya kan sebagai pelayan Tuhan ya orang yang tidur tak aja. Ya mungkin dia marah juga kan. Gua lagi merenung apa? Merenung kok sampai begini-begini. Ya maaf kata ya mungkin di tempat lain saudara nggak pernah dengar ini. Karena kewajiban seorang gembala supaya kita membawa semua mata melihat, mendengar. Jangan ngangguk-ngangguk tapi tidur sebenarnya. Karena memang pernah kejadian seperti itu. Buka kitab suci, pegang bolpen. Wah kelihatannya begini, lama-lama lah tidur. Hati-hati ya. Itu bukan buat saya pribadi, tetapi buat kita semua. Dan Torah menyatakan dengan jelas. Walaupun itu memang agak tersamar kalau engkau sudah tidak baca benar-benar, tidak ngerti. Karena dalam kitab Keluaran kalau saudara baca Keluaran pasal 1, karena bangsa Israel jumlahnya sudah semakin banyak, maka penguasa di Mesir yaitu Firaun membuat bangsa ini diperbudak. Hanya itu yang banyak diketahui oleh orang. Kenapa? Karena tidak mau menyelidiki Torah. Ada tertulis Bapak Yahweh sendiri berbicara kepada Bapak Abraham. Ya. Memang dia nggak bilang kau tidur, kau tertidur maka engkau di anak cucumu jadi terkutuk, bukan. Tapi tertulis dengan jelas Abraham tidur. Tapi terjemahan kita nggak benar juga. Coba lihat di Kejadian pasal 15. Ya, kita mau ucap syukur ada orang yang menerjemahkan ya. Tapi kita harus hati-hati. Jangan sampai terjemahan itu ngawur. Sehingga pengertiannya juga ngawur. Kejadian 15 ayat ke-12. Ketika matahari mulai terbenam. Di sini lihat ya. Apa yang dikatakan sini? Maka rasa kantuk yang sangat berat menggelayuti Abraham. Apa dikatakan sini? Rasa kantuk. Ya. Nanti saudara baca. Kita lihat terjemahan King James-nya aja lah. And when the sun was going down. Apa dikatakan sini? A deep sleep. Tidur pulas dia. Ini terjemahan bahasa Inggris. Dan dalam terjemahan Lugas pun memang dikatakan, terjemahan Lugas nih kitab suci saya. Ketika matahari mulai terbenam, Abraham tertidur lelap. Karena tertidur, ya,
Maka dikatakan, kita baca ayat ke-13-nya. Dan dia berfirman kepada Abraham, ketahuilah dengan sungguh-sungguh bahwa benihmu akan menjadi pengembara di negeri yang bukan kepunyaannya. Dan mereka akan melayani bangsa itu. Sebaliknya apa? Bangsa itu akan memperbudak mereka selama 400 tahun. Ini karena Abraham tidur. Karena Abraham tidur, maka benihnya jadi budak. Dan dari sini kita bisa dibuka oleh Tuhan. Apa yang Yesua katakan. Generasi ini akan melihat ketika dia datang. Tapi banyak orang yang gak ngerti kan. Akhirnya mulai mikir pakai diri sendiri. Dari sini kan dikatakan. Ketika ayat 13 tadi coba lihat. Ketahuilah dengan sungguh-sungguh bahwa benihmu akan menjadi pengawal yang bukan punyaannya dan mereka akan melayani bangsa, sebaliknya bangsa akan memperbudak selama berapa? 400 tahun. Tanam itu 400 tahun. Kemudian kita lihat di dalam ayat ke-16. Namun generasi yang keempat akan kembali ke sini. Itulah yang saya katakan. Apa yang Yesus nubuatkan di Matius pasal 24. Jawabannya ada di Torah. Generasi ini akan muncul. Akan melihat Yesus datang. Generasi yang muncul ketika pohon ara mulai bersemi. Banyak orang yang tidak melihat ini. Akhirnya menafsir dengan berbagai macam cara. Padahal generasi jelas-jelas ada di Torah. Satu generasi 100 tahun. Tidak bisa dibantah. Pokok cuma satu ayat. Makanya baca yang benar. Zaman dari Adam sampai ke Abraham. 2000 tahun persis. 20 generasi. Dari situ kita dapat satu generasi pun tetap 100 sesuai dengan ini. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, tapi kita tahu sebagaimana tertulis. Dan apa yang kita baca tadi. Karena kamu sudah lamban dalam mendengarkan. Ya. Udah lamban. Baca ya, asal baca aja. Oh, saya udah baca dari Kejadian sampai Wahyu. Kan banyak orang itu baca. Udah baca belum di dalam kitab Amsal 32? Bisa lihat, coba baca Amsal 32 gimana? Ayat 1 aja, bisa. Ini tes ini. Hah? Ya udah tahu nggak ada kok dicari. Udah tahu nggak ada kok dicari. Berarti engkau maaf kata ya. Berarti engkau tidak ngecek firman dengan benar. Nanti saya suruh baca Wahyu 22 ayat 22. Kau cari sampai kapanpun nggak ada. Karena memang nggak ada ayatnya. Ah, disinilah kita menguji diri kita sendiri juga. Bukan saya kata saya lebih apa ya. Saya lebih tahu kan. Kalau saya nggak tahu saya nggak kasih pertanyaan. Tapi kan saya situ bisa menilai juga, berarti ya kita ayo sama-sama belajar. Nah, itulah kesempatan-kesempatan itu setan pakai kan. Ini kalau saya pelintir dikit, dia nggak tahu nih. Ngikut aja. Karena itu ya kita harus sangat berhati-hati. Jangan sampai seperti yang kita baca tadi, udah lambat dengernya. Lamban. Tidak mau merespon dengan cepat. Ketika ada firman, respon, cek. Kita yang di sini dan kau yang ada di luar sana, apa yang saya katakan dicek ada nggak di firman. Kalau ada tertulis dan engkau tidak lakukan, itu urusanmu dengan Tuhan. Bukan dengan saya, tapi kewajiban saya menyampaikan. Walau itu membuat telingamu merah mungkin, tetapi kalau itu tertulis, kalau engkau tidak bertobat, hati-hati. Sehingga apa yang dikatakan ayat ke-18-nya, Yeskiel 3 tadi, itu tidak menjadi beban saya. Yeskiel 3 ayat 18, coba kita lihat.
Yeskiel ya, Yeskiel 3 ayat 18. Ketika aku berkata kepada orang jahat, engkau akan mati, dan engkau tidak mengingatkan dia, dan engkau tidak berbicara untuk memperingatkan orang jahat itu dari jalan hidupnya yang jahat untuk menyelamatkan hidupnya. Dia orang jahat itu akan mati di dalam kejahatannya. Perhatikan ayat ini selanjutnya. Tetapi aku akan menuntut darahnya dari tanganmu. Nah, ini saya nggak mau. Jadi walaupun kupingmu merah, yang penting saya kasih tahu. Mau ikut apa enggak, itu bukan urusanku. Tetapi kewajibanku ngomong. Kalau ini tidak ada di Torah, itu dosa. Engkau tetap ngotot, ya silakan. Kalau kau mati, kejahatan itu apa? Pelanggaran terhadap firman. Itu jahat di mata Tuhan. Nah, kalau sudah dikasih tahu, engkau tetap ngotot, nanti kalau kau mati, darahmu tidak tertanggung atasku. Bisa ditangkap maksudnya? Artinya bukan saja saya. Kita akan berdoa untuk keluarga besar kita. Kalau ada kesempatan dan Tuhan buka celah menyampaikan nama Bapa Yahweh, kasih tahu aja. Urusan itu diterima atau ditolak, itu bukan urusan kita. Mengerti maksud saya? Tetapi kalau kita tahu bahwa hanya nama itu yang menyelamatkan dan kita tidak beritahu, nah ini hati-hati. Bukan saya ya, tapi saudara juga. Sudah tahu nama Yahweh yang bisa menyelamatkan, kau tidak pernah ngomong, takut segen lah. Ya sudah, besoknya dia mati, urusanmu dengan Tuhan. Mengerti maksud saya? Tetapi kalau kita sudah ngomong, ya terserah. Kalau dia terima dia selamat, dia nggak terima dia mati. Kita tidak menanggung darah orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Ya, nah ini memang bagian daripada, bukan bagian susu ya. Kita bukan lagi minum susu. Kita makan makanan yang keras. Namanya pengantin. Bapak Ibu yang sudah berumah tangga, kita nggak mungkin lagi minum susu. Kita sudah, susu itu artinya masih bayi, masih kecil. Tidak. Orang yang berumah tangga berarti dia sudah dewasa, rohani dan jasmani, siap untuk mengarungi dengan bahtera yang sudah mereka bangun, mengarungi lautan untuk menyeberang sampai ke tujuan. Kalau masih minum susu, masih bayi yang nggak bisa mengendalikan layar yang mati di jalan. Ya, nah, firman Tuhan kan jelas. Ya, jangan lagi seperti bayi-bayi yang mengharapkan susu melulu, makanan yang lembek-lembek terus, yang hanya mengenakan telinga tapi membawa kita kepada kebinasaan. Tetapi Tuhan memberikan kepada saudara makanan yang keras kepada kita semua. Makanan untuk orang dewasa. Supaya kita dipersiapkan mengarungi lautan dengan segala macam bentuk gelombang yang dahsyat. Tetapi karena kita sudah terlatih, kita tidak mungkin tenggelam. Kenapa? Karena nahkodaku adalah juru selamatku, Yahweh di dalam Adonai Yeshua Mashiach. Tapi orang yang gak ngerti, saya coba mengendalikan sendiri ya. Binasalah engkau karena mengabaikan uluran tangan sang juru selamat. Ya, kita harus tegas-tegas. Saya menyadari kadang-kadang kan saya dengar khotbah saya lagi kan. Terus terang ya, saya kadang-kadang dalam khotbah saya sendiri, saya kaget juga loh, ada pembukaan. Ada pembukaan itu saya sendiri. Oh iya ya, begini ya. Itu cara Tuhan mendidik saya, jadi saya dengar, oh iya ya, ada begini ya. Dan itu membuat saya juga semakin bertumbuh, semakin berkembang, untuk mau maju, semakin mengenal dia, semakin benar di hadapan hadiratnya. Terlebih
Karena Tuhan mempercayakan kepada saya sekelompok domba-domba. Kata kakak-kakaknya si Daud, gembalakan lo domba-dombamu yang berapa ekor itu, daripada kau perang dengan Goliat. Tuhan melihat seberapapun yang dipercayakan kepada kita. Bukan saya ya. Kau sebagai kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, ada jiwa-jiwa yang merupakan kewajiban kita untuk mendidik mereka mengenal Tuhan. Kenapa bangsa Israel setelah Mose tidak ada, Yosua nggak ada, kehilangan gembala, ambruk semua, lari menyembah kepada ilah lain. Kenapa? Ini kita harus perhatikan. Kenapa? Nah, kita lihat di dalam itu ada tertulis di Torah ya, di dalam kitab Ulangan. Ini tadi sebenarnya sudah disebut, cuman karena Tuhan ingatkan ya, kenapa ya kita harus baca. Ulangan pasal 6 mulai ayat ke-6 kita baca sampai ayat 9. Dan perintah-perintah yang aku perintahkan kepadamu hari ini, camkanlah di dalam hatimu. Perhatikan ayat-ayat ini. Haruslah engkau menanamkannya kepada siapa? Kepada anak-anakmu. Dan membicarakannya ketika duduk di rumah, ketika engkau sedang berjalan di jalan, ketika engkau berbaring, ketika engkau bangun. Dan haruslah, ini kita lihat, engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Ini yang dicontoh setan ya. Dan haruslah itu menjadi lambang. Ini yang dicontoh setan. Dalam yang 666 itu. Ya, ini dicontoh setan. Haruslah engkau menuliskan pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Kenapa yang saya katakan tadi, ketika Mose pergi, Yosua pergi, kok jadi berantakan? Kita bisa menafsirkan, walaupun mereka dengar Torah, mereka lihat Bapa Yahweh yang mengajarkannya langsung kepada Mose. Ini tidak dilakukan oleh para orang tua. Bisa ditangkap maksud saya? Orang tua nggak ngajarin anak-anaknya. Harus begini, harus begini, harus begini. Sesuai apa yang Tuhan perintahkan. Yang diberikan kepada Mose untuk diajarkan kepada anak-anaknya. Karena itu jangan heran. Keturunan-keturunannya tidak mengerti firman, tidak mengenal Bapa Yahweh. Yang dia lihat, oh ini orang-orang bangsa-bangsa lain menyembah patung, itu dia ikutin. Karena mereka tidak punya dasar kebenaran firman yang diperintahkan Tuhan sebagaimana tertulis ini. Jangan lihat ini, lihat kita. Apakah engkau mengajarkan anak-anakmu? Kalau enggak mengajarkan, hati-hati ya, ini perintah, ini Torah. Jadi kita harus melihat dengan kacamata yang luas bahwa penyelewengan itu seringkali terjadi. Anak-anak bisa nakal karena tidak ditanam benih yang benar di dalam rumah, di dalam ladang sendiri. Ketika mereka keluar ladang, ada buah-buah yang enak yang ditawarkan oleh dunia, yang membuat mereka terlena sehingga melupakan dia ngelihat bapak ibunya ibadah, tapi bapak ibunya nggak pernah ngajarin, dia nggak ngerti, dan dia menganggap bahwa dunianya yang baik. Karena itu jangan heran apabila banyak anak-anak Tuhan, ya, karena orang tuanya tidak mendidik, yang mendidik ya yang penting datang gereja, ya, datang gereja ibadah. Tapi tidak memperkatakan dan tidak mempraktekkannya dalam hidup. Ya akhirnya anak-anaknya tersesat.
Salah siapa? Jangan sampai yang Yeskiel 3 ayat 18 itu terjadi. Dan saya membaca satu artikel saat ini. Hampir berapa persen ya, kayaknya lebih dari 50%. Bangsa Israel itu ateis ya. Nggak kenal Tuhan, nggak punya Tuhan. Nggak punya Tuhan. Ya Tuhannya ya mungkin ya dirinya sendiri sebagai Tuhan. Kenapa sekian ribu tahun mereka lupa nama Tuhannya? Kenapa? Karena tidak diajarkan siapa nama Tuhannya. Dan berdasarkan catatan sejarah, bangsa Israel yang karena sekian ratus tahun, dari sejak Moshe, 1500 tahun sebelum Yeshua kan. Kemudian Daud itu sekitar 1000 tahun sebelum Yeshua. 1000 tahun ya sebelum Yeshua. Kemudian setelah Daud ini kan banyak raja. Kalau dicontoh sekian ratus raja, sekian ratus tahun menjadi raja itu bangsa sendiri. Nah, tapi mereka semakin menyeleweng dari Tuhan. Akhirnya Tuhan kirimkan si Raja Nebukadnezar. Blak. Mereka diperbudak. Dan berdasarkan sejarah gereja, sejak itu mereka lupa nama Tuhannya. Sehingga ketika mereka kembali, ya nggak tahu nama Tuhannya. Akhirnya disebut cuman Adonai, Hashem. Sampai saat ini. Ketika mereka bertemu Yod-Heh Waw-Heh, mereka tidak bilang Yahweh, tapi mereka bilang Adonai. Sehingga banyak orang di luar Israel, ketika diberitakan nama Yahweh, alasan mereka, orang Israel aja nggak panggil kok, kamu berani-berani. Kenapa mereka bicara seperti itu? Karena mereka tidak mengerti dan tidak pernah diajarkan. Ada tertulis. Bapa Yahweh sendiri berbicara, akan ada waktunya. Ya, akan ada waktunya. Ya. Kita lihat aja dah. Saya pernah ajarin di Yeskiel 36, tapi kita lihat kitab Ibrani ini. Ibrani 8 ayat 10. Karena ini perjanjian yang ingin aku buat dengan keluarga Israel sesudah hari-hari itu. Yahweh berfirman, untuk apa? Memberikan hukum-hukumku ke dalam akal budi mereka, aku akan menuliskannya pada hati mereka, dan aku akan menjadi Elohim bagi mereka, dan mereka akan menjadi umat bagiku. Akan datang waktunya, kata Yeskiel 36. Aku akan memberikan roh yang baru, jiwa yang baru. Aku akan menanam Torahku dalam hati satu bari mereka. Ketika itulah mereka mengakui, bukan lagi Adonai, Yahweh adalah Tuhanku. Nah, kita kan boleh menafsir, kapan? Bisa ditangkap maksud saya, kapan? Ya, kita sudah pernah belajar ya kita ulangi sedikit-sedikit lah. Di dalam kitab Daniel tertulis, satu pekan terakhir, ya. Kita lihat aja lah, ya. Daniel pasal ke 9.
ayat ke-24. Agak panjang ya, tapi kita baca ya sampai ayat 27 lah, nggak apa-apa ya. Karena Tuhan ingatkan ya, Tuhan mau buka sedikit ya, atau diingatkan. 70 pekan telah ditetapkan atas apa? Atas bangsamu ya. Jadi jangan kita menafsirkan atas bangsa dunia. Bangsamu artinya apa? Bangsa Yesrael. Dicatat itu ya. Bangsamu, bangsa Yesrael. Bisa ditangkap maksud saya? Karena banyak orang di sana langsung mengartikan begini-begini. Enggak, ini untuk bangsa Yesrael. Ya. Dan atas kotamu yang kudus, pasti Yerusalem. Untuk menyelamatkan pelanggaran dan untuk mengakhiri dosa. Dan untuk menghapus kesalahan. Untuk mendatangkan kebenaran yang kekal. Dan untuk memeteraikan penglihatan dan nubuatan. Dan untuk mengurapi. Terus mengurapi yang maha kudus. Perhatikan ayat ini baik-baik. Ketahuilah serta pahamilah bahwa dari saat perkataan itu keluar. Artinya ketika Daniel mendengar, itu saatnya. Bisa ditangkap? Saat dia malaikat berbicara sama, itu saatnya. Ya memang kita bisa menafsirkan kira-kira tahun berapa. Bisa ditangkap ya. Untuk memulihkan dan membangun kembali Yerusalem. Sampai kepada Mesias penguasa itu. Lamanya adalah 7 pekan dan 62 pekan. Tadi kan di atas 70 pekan. Ini 7 pekan dulu, baru 62 pekan. Total berapa? 69 pekan. Bisa ditangkap? Kan tadi 70 pekan totalnya. Tapi di sini dipisah. 7 pekan dan 62 pekan. Bisa ditangkap? Nah, terus kita lihat ya. Jalan itu akan kembali, jalan itu akan dibangun kembali, juga tembok itu walaupun di masa kesukaran. Perhatikan terus. Dan sesudah 62 pekan. Nah, di sini rahasia firman ya. Rahasia firman katakan begini. 7 pekan terus 62 pekan. Saya tangkap ya. Nah. Sesudah 62 pekan. Jadi bukan sesudah 7 pekan ya. Sesudah 62. Jadi akhir 69 pekan. Bisa ditangkap ya. Mesias akan disingkirkan. Mesias akan disingkirkan. Kemudian tidak ada apapun lagi padanya. Kemudian rakyat dari seorang penguasa sambil datang menyerbu. Mereka memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Dan pada akhirnya akan ada air bah. Bahkan sampai air yang akan ada peperangan yang menghancurkan yang telah ditetapkan. Perhatikan ayat selanjutnya. Dan dia akan menduga perjanjian dengan banyak orang selama 1 pekan. Ini 1 pekan terakhir. Karena tadi di atas kan dibilang 70 pekan. Bisa ditangkap? Terus yang di tengah-tengah tadi 7 pekan, 62 pekan. Setelah 62 pekan, muncul sang Mesias. Artinya Mesias itu muncul setelah 69 pekan dari saat firman itu dikeluarkan. Bisa ditangkap. Nah itu kalau kita hitung nanti kan 69 itu berapa pekan itu berapa tahun. Ya. Nah kalau kita lihat kan 69 totalnya itu sekitar 483 pekan, 483 tahun. Sejak si Daniel mendapatkan firman. Jadi 400 tahun sebelumnya, lebih 480 tahun sekian, baru Yesua muncul. Saya tangkap. Nah, kemudian di sini dilihat. Tetapi ini pertengahan, ini kan masih ada 1 pekan. Kan tadi total 69 kan. Pekan yang terakhir. Pada pertengahan pekan. Itu akan nyawa korban dan persembahan sajian terhenti. 3,5 hari. Setengah pekan. Oke. 1 pekan itu 7 hari. Tetapi setengah pekan itu 3,5 hari. 3,5 tahun. Yesua melayani. Untuk siapa? Untuk bangsa Israel. Ingat ya, bangsa Israel. Tapi mereka menolak. Tinggal
3,5 hari yang sisa. Bisa ditangkap? Karena ini untuk bangsa Israel. Dan itu terjadi pada zaman Ruach HaKodes. Saya sudah ajarkan. Zaman Ruach HaKodes sejak Yeshua sampai sekarang. Itu zaman Ruach HaKodes. Terus yang 3,5 tahun terakhir mana? Itulah berdasarkan apa yang tertulis. Bangsa ini ketika mereka digencet habis-habisan, baru dia ingat Tuhan. Bisa ditangkap? Karena itu dikatakan di dalam kitab Wahyu pasal ke-11. Ya, kita lihat ayat 1 mulai. Dan kepadaku diberikan sebatang buluh serupa tongkat pengukur. Malaikat itu berdiri sambil berkata, bangunlah dan ukurlah tempat kudus Elohim dan mesbahnya. Dan mereka menyembah di dalamnya. Namun kecualikanlah halaman sebelah luar tempat kudus. Dan janganlah mengukurnya. Karena dia telah diberikan kepada bangsa-bangsa. Dan mereka akan apa? Menginjak-injak kota suci itu selama berapa lama? 42 bulan. 42 bulan itu 3,5 tahun. Bisa ditangkap? 3,5 tahun. Karena ini kita mau bicara tentang setengah pekan yang sisa itu. Yang tadi di zaman Daniel. Kan setengah pekan sudah diselesaikan oleh Yeshua. Nah, tinggal setengah pekan ini mana? Karena firman itu harus digenapkan. Dan ini ya yang saya katakan lagi. Itu untuk bangsa Israel ya. Bukan bangsa lain. Nah, di sini kita lihat ayat selanjutnya. Dan aku akan menetapkan kepada kedua saksiku, mereka akan bernubuat selama 1.260 hari dengan mengenakan pakaian kabung. Kalau saudara baca seterusnya, dari tanda-tandanya, kedua saksi ini dari tanda-tandanya ya, itu Moshe dan Elia. 1.260 hari, saudara bagi dengan 30. Berapa? 1.260 hari. Itu juga 3,5 tahun. Itu yang saya katakan. Ketika bangsa ini dijepit, kan tadi dikatakan bahwa di Bait Suci itu sudah diinjak-injak oleh orang-orang lain. Bisa ditangkap. Ketika mereka diserbu sesuai dengan Sakarya pasal 12, 13, 14. Disitulah mereka berseru kepada Tuhan. Diturunkanlah. Dia nggak turunkan Yeshua. Karena Yeshua sudah dia tolak. Tapi diturunkan oleh Bapa Yahweh. Nabi besar mereka. Moshe sebagai pemimpin. Yang mengeluarkan mereka dari tanah Mesir. Dan Elia. Yang ketika zaman Ahab. Mengembalikan bangsa Israel dari penyembahan berhala miliknya si Isabel. Atau yang disembah oleh si Ahab dengan istrinya Isabel. Elia nantang nabi-nabi Baal. Persembahkan korban. Tapi jangan kasih api. Nanti kita lihat siapa Tuhan yang benar. Bisa ditangkap. Karena itu saya menafsirkan. Kita semua mendengar apa Yeshua katakan. Robohkan bait suci ini. Dalam 3,5 hari, dalam 3 hari aku bangun. Saya menafsirkan itulah yang akan terjadi. Ketika itu terjadi, Yerusalem diserbu oleh seluruh bangsa. Bisa ditangkap. Karena diserbu, mereka berseru kepada Bapa Yahweh. Turunlah kedua nabi ini. Dan saya menafsirkan sama seperti Elia mempersembahkan korban pada zaman Ahab. Sehingga umat Israel mengakui Yahweh lah Tuhan yang benar. Pada zaman nanti itu akan jadi seperti ini. Saya tafsirkan seperti itu. Karena kan semua sudah dipersiapkan sampai sapi-sapi merah itu sudah disiapkan.
Hanya tinggal tunggu waktunya Tuhan. Dan itulah 3,5 tahun yang terakhir. Yang digenapkan untuk siapa? Untuk bangsa Israel. Bisa ditangkap. Karena itu kita berdoa. Sesuai kitab Tesalonika yang kita sudah belajar. Pengangkatan itu hanya akan terjadi apabila bait suci itu sudah dibangun dan si pembinasa keji itu sudah duduk di sana. Saya tangkap. Kita mengimani. Kalau Bapa Yahweh berkenan. Ketika itu sudah terjadi. Kita diraibkan. Saya tangkap maksud saya. Ya. Nah, kita boleh menafsirkan seperti itu karena ada tertulis. Ya, penafsiran kita ya nggak tahu benar apa enggak, tapi berdasarkan ayat-ayat ini saya berani menafsirkan seperti itu. Karena yang 3,5 tahun dalam kitab Daniel tadi sudah digenapi oleh Yeshua. 3,5 tahun dia melayani bangsa Israel. Kemudian dia disalibkan oleh bangsanya sendiri. 3,5 tahun yang sisa harus juga untuk bangsa Israel. Karena dari ayat-ayat dalam Daniel 9, untuk bangsamu berarti bangsa Israel. Artinya nabi yang diturunkan itu pun harus nabi yang memang disegani oleh bangsa Israel. Dan berdasarkan tanda-tandanya itulah Moshe dan Elia. Nah ini kan kita memperoleh kasih karunia ini supaya kita juga mengerti. Ya, bahwa begitu sangat dekat waktunya. Nah, kita sudah memperkirakan, menafsirkan kapan waktunya. Berdasarkan ayat-ayat tadi yang dibuka di Torah, kemudian nanti saudara baca dalam kitab Matius 24 yang sudah pernah saya ajarkan, baru kita bisa menafsirkan. Tetapi ada tertulis tidak seorang pun yang tahu kapan persis tahunnya, bulannya, tanggalnya, waktunya. Tidak ada yang tahu. Kecuali Bapa. Tetapi saya pribadi mengimani. Ketika waktunya datang. Dia akan berbicara pribadi lepas pribadi. Siap-siap. Bisa ditangkap maksud saya. Itu bukan berhayal tetapi ada tertulis. Ketika Elia mau diangkat. Tahu nggak dia? Tahu dia. Bahkan nabi-nabi yang lain Elisa pun tahu. Ya, tapi apakah Elia ngomong? Dia cuma ngomong sama si Elisa. Dia nggak ngomong sama yang lain kan? Karena Elisa akan menggantikan dia. Begitulah juga saat kita mau diangkat. Sebagaimana Elia diangkat. Dia akan beritahu secara pribadi. Hanya sekarang masalahnya. Apakah kita mau melakukan firman? Kalau kita tidak mau melakukan firman. Itu hanya khayalan semata. Tapi percayalah. Ketika engkau dan saya mendengar firman. Firman itu kita baca satu ayat terakhir. Yohanes 15 ayat ketiga. Yohanes 15 ayat 3. Kamu memang sudah bersih. Karena apa? Karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ketika saudara dan saya baca firman. Ketika saudara dan saya dengar firman. Kita tidak sadar. Bahwa dalam alam roh dia sedang membersihkan jiwa kita. Sesuai dengan apa yang tertulis. Karena firman itulah Yakobus 1 ayat 21 yang menyelamatkan jiwa kita. Artinya itu ada tertulis keselamatan itu adalah urusan pribadi. Saya sebagai pelayan Tuhan hanya bisa memberitakan. Tapi saya nggak bisa paksa. Kenapa? Oh Tuhan aja nggak paksa. Tuhan berikan kebebasan kan. Nah, satu ayat ini yang terakhir benar nih. Filipi pasal 2 ayat ke
12. Filipi 2 ayat 12. Maka dari itu, hai kekasihku, sebagaimana kamu telah senantiasa taat, bukan hanya seperti dalam kehadiranku, tetapi sekarang lebih jauh lagi dalam ketidakhadiranku. Perhatikan ayat selanjutnya ya. Kerjakanlah keselamatanmu sendiri dengan takut dan gentar. Artinya keselamatan itu urusan pribadi. Urusan pribadi. Jangan kita hanya rajin ke gereja. Jangan kita hanya rajin baca firman. Tetapi ada tertulis, jadilah pelaku firman. Bisa ditangkap. Hanya orang yang melakukan firman yang akan selamat. Nah, kita belajar. Selama masih ada waktu, saya katakan, selama masih ada napas di hidung, berarti Tuhan masih berikan kesempatan untuk mengizinkan dia oleh firman yang memproses kita sehingga didapatinya kita tidak cacat celah roh, jiwa dan tubuh kita saat dia datang. Haleluya, amin.